Yuhu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Putri di program belajar bahasa Inggris kita. Belajar bahasa Inggris yuk. Nah, di video kali ini aku bakalan share ke teman-teman semua tentang kata kepunyaan. Nah, di video ini nanti kita akan belajar gimana sih caranya mengungkapkan ku, mu, nya dalam bahasa Inggris. Gitu. Maksudnya gimana gitu. Maksudnya gimana sih caranya kita tuh bilang ini kucingku, itu bukumu, dia pacarmu, kayak gitu. Jangan pacar. Nah, gitulah teman-teman. Kayak gitu. Jadi tujuan dari video kali ini nanti kita bakal tahu tentang cara membuat ekspresi kepunyaan dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman, video ini merupakan video kelanjutan dari pembahasan pronoun atau kata ganti dalam bahasa Inggris. Nah, video yang kemarin kita kan udah bahas tentang subjective pronoun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kata kepunyaan atau yang dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai possessive adjective pronoun. Kayak gitu teman-teman. Jadi di video ini aku bakalan fokus ke possessive adjective pronoun, yaitu ada my, your, their, our, his, her, its. Itu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, yang kemarin tuh udah hafal kan yang macam-macam subjek? Soalnya macam-macam subjek yang kemarin itu masih ada kaitannya dengan video yang ini teman-teman. Jadi misalkan teman-teman belum lihat video aku yang pertama, coba deh dicek dulu biar paham, nanti baru lanjut ke video yang kedua ini. Oke, sekarang kita lanjut aja ke rumusnya, langsung aja karena rumusnya ini simple banget, yaitu cuma possessive adjective ditambah dengan kata benda atau frasa. Nah, possessive adjective itu yang tadi loh teman-teman, yang tabel tadi loh, ada my, ada their, ada apalagi its, her, his, kayak gitu, ditambah dengan kata benda. Nah, kata benda ini boleh kata benda yang berupa konkret atau kata benda yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Misalkan tuh yang bisa dilihat itu kan ada kucing, yang bisa dirasakan itu kan ada garam, kayak gitu loh teman-teman. Garam juga bisa dilihat sih, ya pokoknya itulah kayak gitu, yang secara physically kelihatan, secara physically bisa dirasakan. Atau teman-teman juga bisa menggunakan kata benda yang abstrak atau yang secara indera itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan, nggak bisa diraba. Contohnya itu kayak pemikiran, perasaan, kemarahan, kebahagiaan, kayak gitu kan kayak nggak kelihatan gitu kan teman-teman, secara fisiknya itu bentuknya gimana kan nggak kelihatan ya. Nah, itu namanya kata benda yang abstrak. Jadi teman-teman bebas mau gunain kata benda yang mana di antara kedua, itu bebas mau pilih yang mana. Terus teman-teman juga bisa memakai frasa yang kata benda loh ya, maksudnya noun phrase kalau dalam bahasa Inggris. Itu misalkan baju baru, nah itu dalam bahasa Inggris itu namanya frasa, noun phrase. New clothes, new t-shirt, kayak gitu loh teman-teman. Nah, sekarang teman-teman coba dilihat, di situ ada perbandingan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu tuh untuk mengungkapkan ekspresi kepunyaannya itu tuh kata bendanya dulu, baru kata-kata kepunyaannya. Misalkan nih, pensil kan itu kan kata benda ya, kata benda konkret. Terus ada ku di situ yang merupakan possessive adjective-nya bahasa Indonesia. Jadinya pensilku, yang artinya pensil yang merupakan milik aku gitu, yang aku punya gitu kan teman-teman. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu tuh dibalik teman-teman, dibalik. Jadi
possessive adjektifnya dulu, kata-kata kepunyaannya dulu, baru kata bendanya. Nah, jadinya gini, kalau bahasa Indonesia aneh sih. Ku pensil, ya enggak? Ku rumah, kayak gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu jadinya my pencil, gitu teman-teman. My house, my cat, kayak gitu. Jadi pokoknya dibalik dulu ya teman-teman, kalau dalam bahasa Inggris itu possessive adjektifnya dulu, ku-nya dulu, baru kata bendanya. Ku-nya dulu, baru kata bendanya, gitu. Oke teman-teman, sekarang kita bakal bahas satu persatu dari possessive adjective dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu ada my, yang artinya ku. My, yang artinya ku. Contohnya itu ada my house, yang artinya rumahku. My house, yang artinya rumahku, gitu. Nah, ini ada contoh kalimatnya juga. Contoh kalimatnya ini konteksnya nih, misalnya teman-teman itu habis dari main, terus tiba-tiba itu ada banyak orang di depan, terus teman-teman bilang, hey, this is my house, what's wrong, gitu. Hey, ini rumahku, kenapa sih? Apa ada yang salah, gitu. Gini, kalau dalam bahasa Jawa itu gini, gitu. Iki omahku, gini, enek opo, kayak gitu teman-teman. Nah, my ini tuh merupakan pasangan dari I, dari subjek I, yang merupakan saya. Jadi teman-teman itu sebenarnya harus menghafalkan pasangan-pasangan ini gitu. I pasangannya my gitu teman-teman. Yang kedua itu ada your, yang artinya mu. Contohnya itu ada your job, yang artinya pekerjaanmu. Terus kalau dalam contoh kalimatnya itu, your job is so hard for me, pekerjaanmu sangat berat bagiku, gitu. Misalkan punya teman, terus temennya itu ngelimpahin pekerjaannya ke kita, terus kita bilang, your job is so hard for me, gitu. Nah, your ini teman-teman pasangannya itu sama you ya. Selanjutnya itu ada there. Ingat, ada getaran di ujung lidah. There, yang artinya milik mereka. Contohnya itu ada their life, yang artinya kehidupan mereka. Contoh kalimatnya, their life is so lucky, yang artinya kehidupan mereka sangat beruntung, gitu. Kalau their ini pasangannya sama they ya teman-teman, hampir sama kan teman-teman, they sama there, gitu. Aku yakin bakal mudah kok teman-teman ngafalinnya. Next ada our, yang artinya milik kita. Contohnya our uniform, yang artinya seragam kita. Contoh kalimatnya ada our uniform is pink, isn't it? Our uniform is pink, isn't it? Yang artinya seragam kita pink bukan? Seragam kita pink kan? Iya kan? Pink kan seragam kita? Kayak gitu. Nah, our ini pasangannya itu sama we ya teman-teman. We, our. Selanjutnya ada his, yang artinya nya, yang dalam artian laki-laki. Jadi kepunyaannya laki-laki gitu teman-teman. Nah, di sini ada contohnya his personality, yang artinya kepribadiannya gitu. Contoh dalam kalimatnya itu ada I'm not interested to his personality. Yang artinya
aku nggak tertarik dengan kepribadiannya gitu. His ini pasangannya dengan he ya teman-teman, pokoknya he, his gitu. Selanjutnya itu ada her yang artinya nya, perempuan. Tadi kan his yang artinya nya tapi laki-laki, untuk laki-laki. Nah sekarang itu her yang artinya nya tapi untuk perempuan. Contohnya itu ada her dress yang artinya gaunnya. Kemudian contoh kalimatnya itu ada I like her dress yang artinya aku suka gaunnya. Her ini teman-teman, ini pasangannya sama she ya, agak jauh sih teman-teman, she sama her. Sekarang yang terakhir ada it's. Jangan lupa ya, S-nya di belakangnya itu ada desisan gitu. It's gitu, yang artinya nya tapi untuk benda gitu. Di sini ada contohnya its color yang artinya warnanya. Contoh dalam kalimat itu ada is it your cat? I like its color. Is it your cat? I like its color. Apakah ini kucingmu? Aku suka warnanya bagus gitu. Nah it's ini pasangannya sama it ya teman-teman, jadi cuma belakangnya cuma ditambahin s aja kalau di possessive adjective. Oke, sekarang kita bakal hafalin dari awal sampai akhir. Ini aku ada tips untuk menghafalkan. Aku bikin irama sendiri, tapi memang iramanya pas-pasan gitu karena aku memang gak bisa nyanyi. Jadi mohon dimaklumi saja. Tapi yang terpenting teman-teman nanti akan terngiang-ngiang di kepalanya teman-teman karena iramanya yang aku buat itu. Semoga aja ya. Oke, kita mulai. Cadang. I my, you your, they their, we our, he his, she her, it its. Yang terakhir susah banget teman-teman, it's susah banget itu. Nah itu tadi ya teman-teman video tentang possessive adjective pronoun atau kata pemilikan dalam bahasa Inggris. Semoga teman-teman paham dan tercerahkan, tercerahkan. Dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.